Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Shalom. Damai di hati. Saudara-saudaraku, persekutuan jemaat Gemim Philadelphia Timur, baik yang beribadah di rumah gereja maupun yang beribadah di rumah kita masing-masing. Normalnya tidak ada orang yang ingin hidup terjajah atau terbuang di negeri asing dan dalam keadaan terkekang. Setiap orang lazimnya ingin hidup merdeka dan secara leluasa dapat melaksanakan atau melakukan aktivitas keseharian. Hidup di bawah gunggungan pihak lain, terasing dari negeri atau kampung halaman, adalah sesuatu yang tidak mengenakan. Dan itulah yang dialami oleh umat Tuhan, bangsa Yehuda, di masa perjanjian lama, sebagaimana disaksikan di dalam Alkitab. Ketika mereka diangkut sebagai orang-orang buangan di Babilonia pada masa pemerintahan Raja Nebukadnezar pada tahun 597 sebelum Masehi, dengan invasi Raja Nebukadnezar, maka kota Yerusalem termasuk bait Allah dihancurkan dan sebagian orang Israel dibawa ke Babilonia. Itulah peristiwa pembuangan yang pertama. Dan 10 tahun kemudian, yaitu pada tahun 587 sebelum Masehi, lebih banyak lagi penduduk Yerusalem yang digiring sebagai tawanan ke pembuangan di Babel. Dan inilah pembuangan yang kedua, yang berlanjut dengan peristiwa pembuangan yang ketiga di tahun 582 sebelum Masehi. Peristiwa pahit ini terjadi semata-mata karena keberdosaan umat Tuhan. Mereka yang ditetapkan sebagai milik kepunyaan Tuhan, yang seharusnya hidup taat dan setia dalam iman kepada Tuhan Allah, melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan, memuliakan Tuhan, menyaksikan tentang pekerjaan Tuhan bagi bangsa-bangsa sekitar mereka, justru selalu dan selalu melanggar firman Tuhan, sehingga menyakiti hati Tuhan. Berulang kali umat Tuhan ditegur melalui kehadiran para nabi sebagai hamba Allah, tetapi berkali-kali mereka melakukan dosa di hadapan Tuhan. Karena itu Tuhan Allah menghukum mereka dengan maksud menyadarkan umat supaya mereka bertobat. Pergumulan mengalami kehancuran dalam tatanan kehidupan sosial, politik, ekonomi dan keagamaan, serta peristiwa pembuangan memang sesuatu yang terasa pahit dan menjadi pelajaran berharga bagi umat Yehuda. Di negeri pembuangan, mereka menumbuhkan pengharapan akan datangnya pertolongan Tuhan, sehingga mereka mengoreksi kehidupan mereka dan berseru kepada Tuhan, memohon supaya Tuhan memulihkan keadaan mereka. Dan Allah yang Maha Kuasa adalah Tuhan yang penuh kasih. Hati Tuhan selalu tergerak dengan penuh belas kasihan untuk umat yang sesungguhnya
Persia. Alkitab sebagaimana bahan pembacaan kita di saat ini menyebutkan, pada tahun ke-7 pemerintahan Raja Artasasta, Ezra dikirim ke Yerusalem untuk mengatur kehidupan kerohanian umat dan memelihara hidup peribadahan umat Yehuda di Yerusalem. Bersama dengan rombongannya, Ezra membawa pemberian-pemberian berharga yang diberikan oleh Raja Artasasta dan para bangsawannya, serta orang-orang Yehuda yang ada di Babilonia, dalam rangka membiayai kebutuhan-kebutuhan sesuai dengan penugasan yang dipercayakan kepada Ezra. Tanggal pertama, bulan pertama, mulai mengadakan perjalanan. Tiba pada tanggal pertama bulan kelima, 5 bulan kan. Kalau sekarang pesan pesawat mungkin paling jauh 10 sampai 12 jam kan. Pak Penatua PKB, Ibu Sek, waktu ke Israel berapa jam keseluruhan dari Bandara Sabra? 11 jam. 11 jam sampai di luar negeri kan. Ini weta 5 bulan. Bisa dibayangkan tantangan selama perjalanan. Kok nggak bawa barang-barang berharga kan? Sehingga bisa dibayangkan perjalanan dari Ezra dan rombongannya serta pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan begitu tiba di Yerusalem bukanlah hal yang mudah. Ezra bukan hanya memikul tanggung jawab yang besar, tetapi juga kepercayaan dari raja dan umat Yehuda. Namun Alkitab menyaksikan bahwa ternyata Ezra mampu dan berhasil dalam mengemban amanat yang mulia itu. Apa rahasia dari keberhasilan Ezra? Alkitab menyaksikan kunci keberhasilan Ezra, yaitu pertama, Ezra hidup beriman kepada Tuhan. Ezra percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ezra bergantung kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, menyerahkan totalitas kehidupannya, baik perjalanan maupun pekerjaannya, hanya kepada Tuhan, dan meyakini Tuhan pasti menolong, melindungi, dan memampukan dia. Ezra adalah seorang yang cakap, dari keturunan kaum yang terpandang. Tetapi Ezra tidak mengandalkan kemampuan insani sebagai manusia yang dimilikinya, tetapi memberikan pengakuan bahwa Allah pencipta dunia dan segala isinya adalah Allah penguasa atas segala sesuatu, termasuk dalam kehidupan Ezra. Ia mengimani Tuhan dengan penuh keteguhan bahwa Allah berkuasa untuk menyatakan apa yang dijanjikan Tuhan kepada umatnya, termasuk kepada Ezra ketika ia menerima penugasan yang dari Tuhan. Yang kedua, Ezra mencintai Tuhan, mencintai kebenaran firman Tuhan, dan mencintai persekutuan dengan Tuhan. Ezra selalu berusaha agar supaya ia mampu menyenangkan hati Tuhan. Ia memperlakukan firman Tuhan, tetapi juga terus mempelajarinya dengan sungguh-sungguh sehingga menemukan kebenaran yang hakiki dari apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan Ezra tidak pernah menjauhkan diri dari persekutuan hidup, hubungan yang akrab dan erat dengan Tuhan. Ia seorang yang taat beribadah. Ia seorang yang selalu berdoa kepada Tuhan. Yang ketiga, Ezra hidup
dan tugas yang disandangnya. Ezra memiliki komitmen untuk melayani Tuhan melalui pekerjaan pelayanan kepada umat Tuhan. Saudara-saudaraku, dalam rangka menyatakan maksud Tuhan untuk memulihkan umatnya, maka Tuhan Allah juga menggerakkan hati Raja Artasasta untuk memberikan izin, bahkan memberikan materi dalam jumlah besar kepada Ezra dalam rangka menata kembali bait suci dan membangun serta memelihara hidup kerohanian umat Tuhan yang ada di Yerusalem. Dengan kata lain, Tuhan berdaulat untuk memakai siapa saja, termasuk para penguasa, bahkan Raja Artasasta yang bukan orang yang beriman kepada Tuhan Allah, tetapi hatinya digerakkan oleh Tuhan, dan dia mengingat-ingat akan kemahakuasaan Tuhan sehingga berkata, jangan-jangan Tuhan murka pada kita, yang pak kita pe generasi, kita pe keturunan, kita pe anak cucu, kalau kita tidak melakukan yang terbaik untuk umat Tuhan. Raja Artasasta yang tadinya bersikap keras menjadi lunak ketika Tuhan mengubah hatinya. Raja Artasasta begitu takut akan Tuhan sehingga berulang kali dia menekankan kepada Ezra bahwa segala perintah Allah terkait bait suci dan kehidupan beribadah umat Yehuda tidak boleh gagal dilaksanakan. Karena itu, Ezra dengan sepenuh hati berupaya semaksimal mungkin dalam mengemban amanat dari Tuhan melalui surat izin Raja Artasasta demi terwujudnya harapan umat Yehuda untuk menikmati hidup di tanah mereka yang diberikan oleh Tuhan Allah dan mengalami shalom yang berasal dari Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kepulangan umat Tuhan ke Yerusalem adalah peristiwa yang sangat luar biasa. Walaupun tanpa disertai peristiwa besar seperti ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ada 10 tulah, ada air laut Teberau yang terbelah sehingga orang Israel boleh berjalan di tengah-tengahnya, ada pengawalan tiang awan dan tiang api, ada makanan yang jatuh dari langit dan lain sebagainya. Tetapi peristiwa keluarnya umat Tuhan dari negeri pembuangan di Babilonia adalah mujizat Tuhan yang dinyatakan Tuhan karena kasih setianya, tetapi juga karena kemahakuasaannya bagi umat yang disayanginya. Dengan cara yang istimewa dan unik, Tuhan membebaskan umatnya yang diantaranya dengan jalan memakai raja-raja Persia untuk memulangkan umat Yehuda sehingga mereka dapat membangun kembali kehidupan mereka, menata kehidupan mereka dalam berbagai bidang, termasuk dalam kehidupan keagamaan. Dengan keleluasaan, dengan izin, dan dengan bantuan material dari Raja Artasasta, maka umat Tuhan melangkah memasuki era baru yang disediakan Tuhan, di mana mereka hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan penuh ketaatan dan kesetiaan, beribadah kepada Tuhan, dan melakukan kehendak Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dari bagian firman Tuhan pembacaan Alkitab di saat ini, Ezra pasalnya yang ke-7, maka kita belajar beberapa hal. Yaitu pertama, kita harus meneladani cara hidup yang dinyatakan oleh Ezra. Iman Kristiani, takut akan Tuhan, bukan sekedar slogan, bukan sekedar moto tanpa makna.
mencintai Tuhan. Karena itu orang berusaha. Jangan sampai menyakiti hati Tuhan, mendukakan Tuhan oleh karena perbuatan-perbuatan dosa. Apalagi sekarang dosa terasa nikmat. Sama di khotbah minggu yang lalu kan, ketika kita diracuni oleh kuasa kegelapan, iblis biasanya nak pakai hal yang susah-susah, tetapi kasih itu sedap-sedap. Contoh Esra, mencintai Tuhan, mencintai kebenaran firman Tuhan yang menjadi pedoman dalam perjalanan kehidupan Esra. Begitu juga dengan kita. Kita mencintai firman Tuhan, membaca merenungkan firman Tuhan dan melakukan itu dalam kehidupan setiap hari. Mencintai persekutuan dengan Tuhan, rajin berdoa, rajin beribadah, membangun hubungan yang akrab dan erat dengan Tuhan. Kalau orang sayang seseorang kan, orang berusaha agar supaya dia hati senang, bahagia. Orang dia mau jauh-jauh. Begitu juga kalau kita mengakui kita mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, jangan membuat sedih, marah, jangan mengingkari kebenaran yang sudah dinyatakan Tuhan melalui firman-Nya di dalam Alkitab. Lakukan dengan penuh ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Selalu mencari Tuhan, rindu untuk ada di hadapan hadirat Tuhan. Tetapi juga bertanggung jawab dalam segala sesuatu yang dipercayakan oleh Tuhan melalui tugas tanggung jawab yang diamanatkan Tuhan di tengah kehidupan kita. Baik di tengah keluarga, sebagai suami kepala keluarga kita adalah imam, raja dan nabi. Sebagai ibu rumah tangga, kita adalah tiang doa, bersama-sama menjadi orang tua untuk membentuk generasi ilahi melalui kehadiran anak cucu dalam kehidupan keluarga kita, yang melanjutkan nama keluarga, tetapi juga menjadi alat kesaksian di dalam tangan Tuhan. Dalam kehidupan pelayanan, semakin dewasa iman kita, semakin bertanggung jawab kita untuk melaksanakan setiap panggilan Tuhan dalam tugas bersekutu, bersaksi dan saling melayani, termasuk dalam membangun dan menata rumah Tuhan. Penduduk kota Yerusalem punya pergumulan paling besar ketika bait Allah hancur. Karena itu ada kerinduan, ada tekad dan perjuangan untuk membangun kembali. Tuhan mempercayakan hal itu juga kepada kita sebagai jemaat Philadelphia Timur, membangun rumah gereja ini sebagai tempat kita bersekutu dengan Tuhan, tempat kita berjumpa seorang dengan yang lain dalam peribadahan yang menyembah dan memuliakan Tuhan. Tetapi ingat, orang bangga dengan gedung gereja yang megah. Kalau di wilayah Romogen, ya termasuk megahkan orang gedung gereja, indah, menjadi ekspresi kita atas kerinduan untuk membangun yang terbaik, memberikan yang terbaik dalam pekerjaan ini. Tetapi juga harus ditindaklanjuti dengan membangun kehidupan spiritual, kehidupan beriman. Jatuh gereja megah sekali, martabat kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, baik sebagai pribadi maupun sebagai persekutuan keluarga dan jemaat. Rumah gereja megah sekali, martu jemaat Philadelphia Timur sesadiki berurusan dengan pemerintah dan lain sebagainya. Esra adalah seorang yang sangat bertanggung jawab dalam panggilan Tuhan di tengah kehidupan pelayanan. Mari kita nyatakan rasa bertanggung jawab kita
memberikan dukungan kepada Ezra dan umat Yehuda untuk mengatur kehidupan peribadahan mereka. Torah bersyukur, kendati pun di bangsa Indonesia umat Kristiani seringkali disebut sebagai kaum minoritas, tetapi pemerintah kita yang sekarang ini memberikan keleluasan, pengayuman dan perlindungan bagi kita untuk mengekspresikan iman kita. Apalagi kita yang ada di daerah Sulawesi Utara, di Kabupaten Minahasa. Luar biasa perhatian pemerintah kita untuk warga jemaat, termasuk gereja Masehi Injili di Minahasa. Karena itu kita ekspresikan iman kita dengan melaksanakan tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Jangan cuma lembut hati, tetapi nyatakan juga kewajiban kita. Malu kalau nyada bayar pajak, malu kalau melanggar hukum, malu karena beraktivitas dalam kehidupan sosial. Ada tuh lain bilang begini, ada sudah coba bayar pajak, orang kok cuma aja korupsi. Penataan pajak yang kita bayarkan adalah tanggung jawab dari mereka yang berwenang, tetapi kewajiban kita itu membayar pajak. Tuhan Yesus bilang kan, kasih Pak Tuhan apa Tuhan punya, kasih Pak Raja apa Raja punya. Nats pembimbing dan hukum Tuhan menekankan bagaimana pemerintah itu adalah hamba Allah. Bahkan pemerintah diberikan kewenangan untuk menghukum. Raja Artasasta bilang, Ezra, kalau itu malawang Pak Raja, malawang Pak Anggo, mereka akan dihukum. Orang lain kali so bikin salah kan, karena masih mempersalahkan pemerintah. Kita peduli terhadap dunia alam lingkungan di mana kita dihadirkan oleh Tuhan. Semakin tinggi peradaban manusia, semakin tinggi pula rasa kepedulian untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Sehingga orang malu kalau buang sampah sembarangan. Jangan bikin itu selokan atau saluran air, sungai atau kuala, danau atau laut, tempat pembuangan sampah. Tuh yang bilang, soalnya di situ kan paling cepat, yang paling gampang membuang akar sampah. Jaga lingkungan, mulai dari hal yang paling sederhana. Ketika kita membuang sampah sembarangan, orang ingat bahwa sampah ini akan kita wariskan kepada anak cucu kita yang kemudian. 3 hari Minahasa untuk Manado kan angka sampah Pak Penatua. Beberapa armada disiapkan melalui Dinas Lingkungan Hidup. Kita lihat di postingan luar biasa tuh sampah, dan sebagian besar adalah sampah plastik. Ketika terjadi banjir, di mana-mana dapat lihat tuh sampah berkumpul. Sampah besampah, sampah ada buang. Yang mungkin tuh dogi demoli di rumah kan? Ya so pasti tuh Tante Heni atau tuh Om Ordi. Tetapi juga ajarkan patokan ke anak-anak. Anak-anak di rumah terus selalu ajarkan, jangan buang sampah sembarangan, termasuk di kita. Angin kasih terbang, air bawah, DP muara sama di mana? Di danau. Turun ke danau sudah termasuk kategori tercemar kan, Pak Penatua? Orang mesti waspada. Baik kualitas airnya, tetapi juga karena ada sampah-sampah. Raja bilang esok-esok kalian orang cari ikan kan suka mujair dengan bungkus mau apa, markurang popok sekali pakai, kemasan makanan dan minuman plastik dan lain sebagainya. Bangun kesadaran bahwa wujud iman kita adalah menjaga dan melestarikan alam lingkungan ini demi
sinergitas antara kita bersama dengan pemerintah dalam pelayanan gereja, pembangunan di tengah bangsa dan negara, di tengah kehidupan bermasyarakat, demi terwujudnya shalom Allah di tengah kehidupan kita bersama. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Raja Artasasta mengutus Ezra untuk mengatur umat Tuhan agar mereka terus tunduk kepada Tuhan Allah. Ini adalah hal yang sangat luar biasa. Kesaksian Alkitab ini makin terus memperkuat keyakinan kita bahwa Tuhan Allah pencipta langit bumi, penguasa atas semesta ini, mengatur kehidupan umatnya, termasuk kehidupan bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Dialah yang berdaulat. Karena itu, kita dipanggil untuk takut akan Tuhan dan melaksanakan setiap ketetapan Tuhan. Melalui panggilan yang dipercayakan Tuhan untuk kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab, jujur, tulus dan setia di hadapan Tuhan, sehingga kita menjadi kesaksian demi kemuliaan nama Tuhan. Sebagai umat Kristiani yang dihadirkan Tuhan di dunia ini, di tengah bangsa dan negara kita, di daerah kita, di mana Tuhan tempatkan kita untuk hidup berkarya, mengabdi dan melayani, biar kiranya kita menjadi alat dalam tangan Tuhan melalui amanat yang Tuhan anugerahkan di tengah kehidupan kita, baik sebagai pelayan khusus maupun sebagai jemaat, sebagai pemerintah maupun sebagai masyarakat, agar supaya di dalamnya nyata berkat-berkat, kasih karunia dan damai sejahtera yang tidak berkesudahan dari Tuhan Allah yang telah menebus dan menyelamatkan kita, yang telah membebaskan kita dari hukuman maut karena keberdosaan kita, sehingga iman itu dimaknai dengan kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, memuliakan Tuhan. Seperti Ezra, kita mencintai Tuhan, mencintai kebenaran firman Tuhan, mencintai persekutuan bersama dengan Tuhan, tetapi juga patuh, hormat, dan taat sebagai warga masyarakat kepada pemerintah, sebagai lembaga yang dihadirkan Tuhan untuk kebaikan kita. Maka Tuhan akan menolong memberkati kita. Tuhan memberkati firman-Nya, kita berseru nama Tuhan. Amin.